Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya, penjelasan saya tentang ramalan Jayabaya, Jongko Joyoboyo versi Sabdo Palon. Di kesempatan ini sampailah pada pasal yang ke-17. Kemudian nanti akan saya lanjutkan ke pasal-pasal berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan pada pasal yang ke-17. Miturut carita kuno wecaning jalma linuwe kang wis kocap aneng jangka manungsa sirna sepale tineta kang bisa urip yekti ana surutipun kinarya bebaya kaline bebaya yakti kalise bebaya yakti padha sira ngulatana kang wineja. Dilanjutkan pada pasal ke-18. Wus kocap ing Jayabaya manungsa urip punika kadya rumput aning wana gunane linuku sami. Berikutnya ini ada satu baris yang kosong. Entah apa teks aslinya. Di sini kosong, tidak ada teksnya. Oleh sebab itu saya lanjutkan. Yakti kata ingkang lebur kalamun nadya nyuwuna luput ing sekalir kaki garu luku bisa selamat selonira. Saya lanjutkan pada pasal yang ke-19. Padha sira ngupaya sarana ingkang sayekti sahadat ingkang sampurna jatining urip kalamun tan bisa oleh nyatakno ingkang satuhu kang nganti prapting pralaya loyo sajroning urip yaiku marganing sakali sebaya. Dan yang terakhir, yen sira durung uninga takokno guru kang yekti kang wis pupus kawruhira kawruh ing kasedan jati beda budining yekti kang kok anut rinten dalu ing endi dunungira lawan asalira iki yen wis liya ing endi iku dunungnya. Para rawuh ingkang minulya, pemirsa ingkang budiman, pemirsa yang berbahagia, miturut carita kuno, berdasarkan cerita lama, yaitu cerita orang-orang pada zaman dahulu, wecaning janma linuwih, yaitu yang diberikan tanda-tanda tentang keadaan alam yang telah diwedhar oleh janma linuwih, yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kang wus kocap aning jongko, yaitu orang-orang linuwih itu memberikan petunjuk kepada kita semuanya, yang semuanya adalah tersurat di dalam
takdir yang telah pernah terjadi di dunia ini. Manungso sirno sepalih menurut jalmo linuwih yang berdasarkan tanda-tanda alam yang sudah pernah terjadi dan yang belum terjadi, maka tanda-tanda alam itu menunjukkan bahwa manungso bakal sirno sepalih. Manusia di dunia ini sudah hilang separuh. Dene tan kang bisa urip. Dan apabila mereka-mereka yang lolos dari kematian, artinya masih hidup, yekti ono surutipun, sudah bisa dipastikan bahwa mereka-mereka yang masih hidup itu akan terjadi penyusutan yang ada di dunia ini. Artinya adalah akan terus berkurang. Kinaryo beboyo. Hal itu disebabkan karena sebuah perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjadikan kematian. Kalise beboyo yakti, apabila seseorang itu ingin terhindar dari bahaya-bahaya dan bisa menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan kematian, podo siro mulatono kang wineco. Oleh sebab itu disarankan agar pandai-pandai membaca tanda-tanda alam. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah nasihat yang mana di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini yang ditempatkan di bumi loko, di dunia ini, maka Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan wineco, tanda-tanda, gejala-gejala alam. Dan gejala-gejala alam itu bagi orang-orang yang bijaksana merupakan sebuah petunjuk. Karena gejala-gejala alam dan kejadian-kejadian di dunia ini dijadikan pedoman bagi orang-orang yang bijaksana itu di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Sudah bisa dipastikan bahwa matahari itu terbit dari timur. Dan sudah bisa dipastikan apabila matahari itu tenggelam di barat. Ini merupakan tanda-tanda alam yang bisa dipakai untuk pedoman. Apa pedomannya? Yaitu untuk menentukan arah timur dan barat. Dan apabila malam, maka ada yang namanya bintang Orion, dan ada yang disebut dengan bintang perahu. Apabila bintang perahu itu sudah keluar, bahwa bintang perahu itu menunjukkan arah utara, dan bintang Orion itu menunjukkan arah selatan. Itu semuanya adalah bagian dari tanda-tanda alam. Sehingga orang yang bijak ketika malam hari, dia bisa menentukan arah mana utara dan mana selatan. Dan apabila di siang hari orang yang wineco mengetahui tanda-tanda alam, maka akan mengetahui mana timur dan mana barat. Ini merupakan salah satu tanda
Setiap gunung api yang mau meletus pasti ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang bijaksana dijadikan sebuah pedoman. Demikian juga perbuatan-perbuatan. Apabila seseorang itu menelan pil yang bisa mengakibatkan kematian, maka kematian itu didahului dengan tanda-tanda. Apa itu tanda-tandanya? Misalnya adalah penurunan daya tahan tubuh. Misalnya semakin hari semakin kurus. Pikirannya tidak normal. Tidak bisa berpikir tenang. Tidak bisa hatinya tentram. Selalu gelisah dan sebagainya. Nah, ini apabila ditangkap oleh orang-orang yang bijaksana, maka itu semuanya adalah wineco, tanda-tanda gejala-gejala alam. Oleh sebab itu, para leluhur kita, jalma linueh pada zaman dahulu mencatat hal-hal seperti itu sebagai pedoman. Maka disebutkan bahwa manusia di dunia ini akan hilang separuh. Karena apa? Yang separuh ini, yang hilang separuh itu disebabkan oleh beboyo, yaitu dene to kang sirno bisa urip yakti onok surutipun. Kinaryo beboyo. Jadi orang-orang yang memahami tentang adanya sebuah bahaya, itu adalah orang yang bijak, orang yang cerdas. Jadi kalau bermain api, maka harus waspada bahwa api itu adalah panas dan bisa membakar. Bagi orang-orang yang cerdas dan bijaksana, maka kalau bermain-main dengan pisau, maka pisau itu tajam, pisau itu lancip, pisau itu bisa melukai, maka harus berhati-hati dalam menggunakan pisau. Walaupun cangkul itu bermanfaat untuk mencangkul sawah dan untuk melumat-lumat tanah, yang berguna sekali untuk menyemburkan tanah yang ada di sawah. Tetapi bagi petani-petani yang bijak, maka harus menggunakan pacul itu semestinya. Oleh sebab itu, pemirsa, semua gejala-gejala wineco yang terjadi di dunia ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, maka orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang bijaksana adalah podo siro mulatono kang wineco, yaitu menyikapi apa yang ada, gejala-gejala yang ada di dunia ini, dan kemudian mengambil sikap untuk menghindari bahaya-bahaya. Maka orang yang selamat di dalam bahaya itu adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah garu. Maka gigi-gigi garu, rumput yang terkena garu, maka dia tidak selamat. Tetapi yang di sela-sela garu, dia akan selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada pasal 18 disebutkan, wos kocap ing Joyoboyo, sudah tertulis di Jayabaya, manungso urip puniko, bahwa manusia yang hidup ini kadya rumput aning wono. Manusia yang hidup ini, manusia yang hidup di dunia ini diibaratkan seperti rumput yang ada di hutan. Dan dilanjutkan, gunane linuku sami, seperti yang saya katakan di depan tadi, seperti halnya rumput yang ada di sawah. Apabila ingin rumput itu selamat, dan bagi rumput-rumput yang selamat, itu disebabkan karena
rumput-rumput itu tidak kena gigi-gigi garu. Dia ada di sela-sela garu, di tengah-tengahnya garu, sehingga tidak tercakup, tidak terseruduk oleh garu yang sedang berjalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, yakti kathah ingkang lebur, dan apabila mereka itu terkena garu, maka dia pasti akan hancur. Inilah yang disebut dengan datangnya bahaya, tekaning beboyo, dan datangnya bahaya itu ada tanda-tandanya. Dan datangnya bahaya itu, kata orang Jawa, sakedeping moto, cepat banget. Oleh sebab itu harus disikapi dengan bijaksana. Dan apabila ingin selamat dari bahaya-bahaya itu, luput ing sekalir kaki, jika kamu ingin selamat dari bahaya-bahaya itu, wahai orang laki-laki, maka disarankan garu luku bisa selamat seloniro, yaitu rumput-rumput yang berada di sela-sela garu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan pada pasal yang ke-19. Podo siro ngupoyo, dianjurkan agar kamu semuanya berikhtiar, berusaha sekuat tenaga, sarono ingkang sayekti. Artinya berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan yang sebenar-benarnya usaha, dengan keras, jangan hanya setengah-setengah. Sahadat ingkang sampurno, yaitu sahadat yang sempurna. Apa itu sahadat kang sampurno? Sahadat di dalam agama Islam itu ada sahadat tauhid dan ada sahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah adalah sahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah sahadat Rasul. Kemudian disebutkan sahadat kang sampurno. Artinya adalah apabila Anda sudah melakukan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka jangan hanya di lisan saja. Maka pegangilah apa yang telah engkau ucapkan itu. Kalau sudah kamu menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, mboten wonten pangeran kejawi namung Gusti Allah, maka pegangilah apa yang kamu ucapkan itu. Apa yang dipegang? Yang dipegang adalah ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada kita. Itu namanya memegang syahadat tauhid. Bukan hanya diucapkan, tetapi diucapkan juga dilakukan. Kemudian mentaati segala perintah-perintah yang telah diajarkan, yang telah diturunkan Allah ke dunia bagi orang-orang yang telah bersyahadat tauhid. Kemudian di samping itu juga, kalau sudah bersyahadat Rasul, artinya kulo nyekseni mboten wonten pangeran kejawi namung Gusti Allah, soho Nabi Muhammad punika utusanipun Allah. Kalau sudah mengatakan Nabi Muhammad menika utusanipun Allah, maka ada sebuah risiko, konsekuensi dari ucapan itu, yaitu harus menurut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Muhammad SAW.
Itulah yang dikatakan bahwa syahadat sampurno. Mulutnya mengucapkan, lisannya mengucapkan, kemudian belajar untuk memahami, untuk mengerti, dan setelah itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang disebut dengan syahadat sampurno, yaitu melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang disebut dengan syahadat ingkang sampurno. Kemudian dilanjutkan sampurno jatining urip. Kalau kita semuanya bisa melakukan syahadat sampurno, maka insya Allah dengan tuntunan syahadat sampurno itu, kemudian kita melakukan secara konsekuen, maka sampurno jatining urip, maka dialah akan menemui sebuah kesempurnaan di dalam hidup. Dilanjutkan, kalamun tan bisa oleh, artinya apabila kamu belum mendapatkan itu semuanya, apabila kamu belum mengerti tentang syahadat sampurno, maka dianjurkan nyatakno engkang satuhu, maka janganlah engkau risau. Buktikan saja apa yang kamu yakini itu dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan Al-Quran dan hadis, yaitu ajaran-ajaran yang telah diturunkan berupa wahyu, kemudian ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Nabi sebagai utusan Allah. Oleh sebab itu, praktekkan, lakukan saja dengan penuh keyakinan. Kemudian dilanjutkan, kanganti prapting praloyo, dan jangan setengah-setengah di dalam melakukan itu. Maka harus dilakukan secara istiqomah hingga ajal menjemput kita. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, joyo sakjroning loyo sakjroning urip. Loyo itu mati, sakjroning urip artinya mati di dalam kehidupan. Apa ini maksudnya? Loyo sakjroning urip artinya mati dalam kehidupan. Dalam bahasa Jawanya, mati sakjroning urip. Artinya apa? Kita harus bisa menekan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengajak kita untuk berkeinginan yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, orang yang loyo sakjroning urip artinya dia itu hidup bermasyarakat, tetapi dia bisa menekan hawa nafsunya seperti hawa nafsu itu mati, sehingga yang hidup adalah sebuah tindakan-tindakan, pikiran-pikiran yang menunjukkan seseorang itu ketaatannya di dalam berpegang teguh pada syahadat sampurno. Apabila ada orang yang mati sakjroning urip dan itu berhasil, tandanya adalah dia hidup sederhana. Dia tidak berkeinginan untuk menumpuk harta.
Dia tidak berkeinginan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan. Dia tidak berkeinginan untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Dia sederhana karena dia sudah mati. Nafsunya dimatikan. Karena apa? Karena ada di dalam tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu adalah dinamis. Masyarakat itu adalah hidup. Dan apabila bisa momong masyarakat yang demikian hidupnya itu, kemudian dia masih bisa menekan hawa nafsunya untuk terus menekan, sehingga nafsu-nafsu itu menjadi lemah, maka dialah orang yang loyo sakjroning urip. Dan ini lebih susah daripada urip sakjroning loyo. Urip sakjroning loyo atau urip sakjroning mati, itu artinya adalah zikir. Kita berzikir hanya hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah. Kita hidup, tetapi kita seakan-akan mati, tidak bergerak. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu nanti akan dijelaskan di pasal-pasal berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah yang siro dorong uningo. Kalau kamu belum mengerti loyo sakjroning urip, kalau kamu belum mengerti tentang hal-hal yang disebut dengan syahadat sampurno, maka takokno guru kang yekti. Maka tanyakan kepada guru, yaitu guru yang yekti. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa guru kang yekti itu? Guru yang yekti itu adalah bukan hanya dia pandai berkata-kata, bukan hanya dia pandai membaca kitab, bukan hanya dia itu pandai menerangkan tentang kitab-kitab yang bertumpuk-tumpuk, bukan. Guru kang yekti itu adalah guru panutan, yaitu guru yang bisa membawa murid-muridnya untuk beristiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian dirinya adalah orang yang loyo sakjroning urip. Dia menjadi panutan dari murid-muridnya, sehingga bukan hanya mulutnya yang berkata, tetapi terkadang mengingkari mulutnya sendiri. Mulutnya dengan hatinya dan pikirannya adalah segitiga yang sama sisi. Sama. Apa yang diucapkan ada di dalam hatinya, dan hatinya ada pada pikirannya. Jadi bukan hanya pandai berkata-kata. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang seperti itu, bukan guru sejati, bukan guru kang yekti, tetapi dia adalah guru mengajar. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kalau belum memahami, tanyakan kepada mereka-mereka itu. Kawruh kang wus pupus kawruh hiro, yaitu orang-orang yang seperti itu tadi adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat ilmu yang sudah ternilai baik, sudah pupus, sudah lulus. Bukan hanya dia itu pandai berkata-kata, tetapi kata-katanya itu sama dengan tindakannya. Tindakannya adalah sama dengan pikirannya. Pikirannya sama dengan hatinya. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang tersimpan di dalam hati adalah sama. Sehingga tidak ada yang saling mengingkari. Itulah orang-orang yang disebut dengan guru yakti atau guru sejati. Pemirsa dimanapun Anda berada, kang ko anut rinten lan dalu. Jadi guru-guru yang seperti ini bisa menjadi panutan
bisa menjadi suri tauladan. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Dia hanya membacakan kitab-kitab, dia mengajarkan, tetapi apa yang diajarkan itu, dia sendiri juga tidak bisa mempraktekkan. Dia hanya mengatakan, tapi tidak pandai melaksanakan. Inilah yang disebut dengan dalam bahasa plesetannya adalah jargoni. Iso ujar gak iso ngelakoni. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang guru yakti yang seperti itu, maka orang-orang itu bisa ditanya tentang dunungiro. Orang-orang yang seperti itu bisa menjelaskan tentang siapa diri kita ini. Ponorogo, pono iku ngerti rogo, iku awak, badan. Jadi orang-orang yang sudah disebut guru yakti adalah orang-orang yang ponorogo, orang-orang yang mengerti tentang raga kita ini, siapa kita ini. Dan apabila ditanya, maka orang-orang itu, guru-guru yakti itu juga bisa mengerti tentang yen wus loyo ing endi iku. Kalau nanti sudah kita ini meninggal, maka kita akan kemana? Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu ketika Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mau dilantik menjadi seorang wali, maka gurunya mengatakan, mengajak Sunan Kalijogo pergi ke sebuah rawa hanya berdua. Kemudian ditanya, wahai Sunan Kalijogo, wahai Kalijogo, wahai Raden Sahid, kalau ada lampu yang hidup, kemudian tiba-tiba lampu itu yang menyala itu mati, maka urupe nandi parani. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dijawab oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan tepat. Jawabannya adalah kembali kepada sumbunya, yaitu kembali kepada empunya. Artinya kembali kepada yang punya. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, maka sampai selesailah sudah, yaitu Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon bahasa Jawi pupuh 1, mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-20. Nanti akan saya lanjutkan pada bab berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, apabila apa yang saya lakukan ini ada kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Tetapi apabila ada kekurangan, maka sesungguhnya tidak ada kesempurnaan. Manusia di dunia ini adalah dhaif. Manusia adalah manusia yang lemah. Setiap manusia pasti ada kesalahan. Oleh sebab itu, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang berani memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin.